Di Glory Auto, segala jenis mobil mahal dari berbagai macam merek ada. Orang yang datang ke sini biasanya kelas atas dan kelas tengah. Karena semua mobilnya mahal dan berkelas, tentu tidak sembarang orang bisa masuk ke sini. Elvin cukup kenal dengan Murphy. Karena dia merupakan teman akrab dari Russell Winston. Kedekatan antara Marvin dan Ethel ini, di mata Elvin, ibarat sebuah gundukan emas. Sebelum Elvin mendekat, tadi dari jauh dia memfoto dan merekam semua aktivitas mereka di sana. Sebagai sales pentolan di Glory Auto, dia akan memberikan pelayanan istimewa kepada dua orang istimewa. Nona Wilmer, maafkan ulah para penjaga keamanan yang tolol seperti mereka. Jika menghadapi orang kaya dan cantik seperti Anda, mereka memang kadang salah tingkah. Mendengar pujian receh seperti itu, Ethelene acuh tak acuh. Pandangannya meluas ke sisi gedung, malas dia melihat Elvin yang sok akrab. Dia tahu posisi Elvin dengan segenap tugas dan tanggung jawabnya. Tapi dia jijik dengan pria lebay dan berlebihan. Ethelene malah menyenggol tangan Marve untuk segera masuk ke dalam. Bentley, BMW, lambu. Tawar Ethelene, kau mau yang mana Tuan Roche? Marvin memasukkan tangan di saku celana lalu berjalan pelan dan tegak. Dia mengedarkan pandangannya. Sebelumnya dia 2 kali masuk ke sini, tidak banyak perubahan. Elvin, silakan panggilkan seniormu saja. Kami tidak ingin kau terlalu sibuk. Elvin merapikan rambutnya dan menjawab, justru aku yang harus melayani kalian berdua. Karena kalian berdua bukan orang sembarangan, terutama kepada Nona Wilmer. Calvin tersenyum jengit. Nona Wilmer harus mendapat pelayanan yang memuaskan. Sebagaimana biasanya terhadap banyak pria, Ethelene menyombongkan diri dan tidak menghiraukan apapun yang keluar dari mulut Elvin. Dia melirik Marvin dan berkata, tinggalkan sales gatal ini. Tuan Roque, ayo kita segera berkeliling. Marvin tetap menaruh rasa sopan terhadap Elvin. Silakan kau melayani customer lain. Nona Wilmer sudah cukup paham tentang dunia mobil mewah di Ublu. Sudah ada 2 bodyguard dari Wilmer yang menjaga. Namun, Elvin mempersepsinya lain. Baginya, Marvin dan Ethelene sengaja mengusirnya, seolah ada sesuatu di balik itu semua. Ethelene melangkah lentit dan berkata kepada Elvin tanpa melihatnya, aku tidak tahu siapa namamu dan apa posisimu di Glory Auto. Namun, yang pasti seharusnya kau lebih menghargai Tuan Roque. Seharusnya kau menghormati Tuan Roque, karena saat ini dialah yang menjadi pembeli, bukan aku. Elvin tercengangka. Dia cukup tahu profil Marvin. Tapi bagaimana bisa Marvin bisa membeli mobil mahal? Dia berpikir, jangan-jangan Marvin adalah pria simpanan Nona Wilmer. Elvin terpancang. Dia cuma bisa menyaksikan Ethelene tampak begitu mesra dan menjaga Marvin dengan segala kelebihan dan kekuasaannya. Dia tahu bahwa Nona Wilmer sangat berduit dan sensasional. Namun dia pun baru tahu juga bahwa Nona Wilmer ternyata punya hasrat aneh. Kenapa bisa Ethelene begitu menempel di dekat Marvin? Apa iya Marvin adalah simpanan Ethelene? Bisa jadi Ethelene malah yang membelikan mobil kepada Marvin. Calvin harus terus mengintai mereka. Kebetulan, seorang pria yang sangat kagum terhadap Ethelene sedang berada di sini. Dia adalah Kan, pebisnis muda dari kalangan keluarga kelas tengah, setara dengan keluarga Rock dan Winston. Begitu melihat mereka berdua, Kan terperanjat kaget. Nona Wilmer. Kenan mengucek kelopak matanya dan menatap heran. Kau sedang berjalan dengan seorang teroris dan mantan napi? Astaga, Ethelene sangat shocked. Aku tidak kenal dengan kau. Cepat minta maaf kepada Tuan Roque. Ken makin heran. Minta maaf kepada teroris? Dia tak mengindahkan kehadiran Marvin. Aku tidak mengerti Nona Wilmer. Kan sebelumnya 2 kali berjumpa dengan Ethelene dalam pertemuan yang membahas bisnis. Kan mengakui semua kelebihan fisik dan finansial yang dimiliki oleh Ethelene. Meskipun ada kesenjangan yang cukup jauh, Kan masih membuka harapan bagi dirinya sendiri untuk bisa menciduk hati Ethelene. Kan merupakan satu dari sekian banyak pria yang masih menyimpan rasa percaya diri agar bisa menjadi pendamping Ethelene. Namun,
Ethelene terlalu mahal untuk pria sekelas Kan. Sebenarnya Ethelene kenal dengan Kan, tetapi Ethelene mempunyai sebuah sistem tersendiri dalam menghadapi pria manapun. Dia bukan wanita sembarangan. Kan menebalkan muka. Nona Wilmer, sangat kebetulan. Kita sama-sama mencari mobil baru di sini. Apa kau punya pengawal baru dari keluarga Roque? Aku baru tahu kalau Marvin ternyata bisa bela diri dan pegang senjata. Kenan tersenyum mengejek. Ethelene menatapnya lurus-lurus dan berkata dengan nada tinggi, "Sudah aku bilang, aku tidak kenal dengan pria receh sepertimu. Kau dan Tuan Marvin ibarat batu bata dan berlian. Sangat jauh perbandingannya. Minta maaf kepada Tuan Roach lalu pergi dari tempat ini." Titahnya menyeringai kesal. Ken melongo. Dia berpikir cukup keras. Dia tahu bahwa dia setara dengan Marvin dari segi kekayaan. Ya tidak jauh beda. Bagaimana bisa Ethelene memberikan analogi batu bata dan berlian? Sekelebatkan melirik Marvin yang masih tampak cold. Jika dia meminta maaf, tentu akan menuruni harga dirinya. Meminta maaf kepada orang serendah Marvin, tentu akan menuruni harga diri semata. Dari sekian banyak orang di sini, baik karyawan maupun customer, pada memperhatikan mereka, terutama Ethelene. Ethelene sangat jarang berada di tengah-tengah publik. Warga kota hanya mengetahui tentang dirinya melalui media yang ada. Secara Ethelene sangat luar biasa. Bahkan orang kaya di sini pun terpana melihatnya. Marvin tersenyum tipis dan berkata ramah, "Conway, aku masih ingat namamu. Kita pernah bertemu dalam sebuah acara pernikahan seseorang. Kau tetap punya daya tarik seperti 2 tahun lalu." Bukannya marah dan kesal, Marvin malah santai. Sikap baik dari Marvin malah buatkan bingung dan malah buat Ethelene kesal. "Tuan Roque, kau kenal pria sok akrab ini? Jangan pedulikan orang yang tidak sopan padamu." Omel Ethelene ketus. Dia kembali memutar hitam matanya dengan begitu gusar. "Mungkin, kan ingin mencari perhatianmu, Nona Wilmer," balas Marvin dingin. "Aku tidak akan pernah butuh dengan orang seperti dia. Ayo kita pergi." Sama seperti Alvin, Ken hanya bisa tertegun melihatnya. Lalu, berbagai macam spekulasi pun bertebaran di dalam kepalanya. Aku tidak yakin kalau Marvin bisa membeli mobil baru. Marvin pasti memanfaatkan Nona Wilmer saja supaya bisa dibelikan mobil. Sempat Ethelene menawarkan mobil sport dengan harga puluhan juta dolar. Namun Marvin memilih Audi A8 warna hitam karena hanya keperluan berkantor, bukan untuk gaya. Ketika ingin melakukan pembayaran di kasir, Alvin, Kan dan beberapa orang lainnya sengaja agak mendekat dan ingin tahu bagaimana Marvin membayarnya. Marvin membuka dompet dan menyodorkan kartu fiber kepada petugas kasir. Semua orang pun tercengang. Marvin punya kartu sakti cemislan. Namun, pada saat petugas kasir menggeseknya, tiba-tiba gagal. "Kita coba lagi," kata wanita itu masih sabar. Namun, gagal lagi bahkan sampai 5 kali. Semua mata tertuju kepada Marvin.